Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, di saya sudah siang ini. Ya, berarti ada perbedaan waktu ya? Oke, semuanya sehat ya? Oke, adakah yang sedang tidak enak badan? Oh, ada yang sakit. Oh ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Yang penting tidak sakit hati ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak minta bantuan dulu untuk ketua kelas. Hari ini yang bertugas sebagai ketua kelas adalah Pak Rudito ya. Pak Rudito minta minta bantuan untuk teman-temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Rudito disiapkan dulu Pak Rudito. Uh, ini malah ketua kelasnya keluar ini. Oh, mau ke belakang ya? Waduh, baik. Karena Pak Dito baru ada kepentingan, maka ketua kelasnya pindah ke Pak Aldi ya. Pak Aldi mohon bantuan untuk teman-temannya dipimpin berdoa dulu Pak Aldi. Baik, terima kasih Mas Aldi sudah dibantu. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya kan Bapak presensi dulu. Nanti kira-kira yang Bapak panggil namanya, silahkan nanti bisa mengacungkan tangan ya. Kemudian ucapkan hadir gitu. Yang pertama, Mas Aldi ada? Oke, bagus. Mas Alam ada Mas Alam? Mas Alam nampaknya ini ngantuk ya, baru begadang semalam. Oh ya. Mas Rizky ada? Oke. Kemudian Mas Rudito, apakah tadi sudah kembali dari kamar mandi? Belum ya? Oke. Tidak apa-apa, ya. Mas Sigit ada, Mas Sigit? Oke. Mas Sepri ada? Oke, bagus. Mas Nur ada, Mas Nur? Mas Nur, halo, Mas Nur ada? Oh, siap. Oke. Mas Dey ada, Mas Dey? Oke. Mas Wisnu? Baik. Oh, ini baru sarapan ya itu ya? Pegang sendok itu. Wah, ini mencuri setat ini tidak boleh nih. Nanti kalau mau makan bareng-bareng ya. Oke, siap. Habis ini kita makan ke kantin bareng-bareng ya. Oke, siap. Adakah yang ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Mas D mungkin ingat kemarin kita belajar apa Mas D? Waduh, oke. Baik, akan Bapak sedikit ingatkan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar tentang gerak dasar. Bapak ingin bertanya, gerak dasar itu ada berapa jenis sih? Ada yang bisa menjawab? Gerak dasar itu ada berapa jenis? Pintar sekali. Mas Aldi, tolong sebutkan Mas Aldi. Gerak dasarnya Mas Aldi. Pintar. Bagus. Oke ya. Satu lagi itu namanya gerak dasar manipulatif. Hari ini, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Nah, nanti sebelum kita mulai pembelajaran, nanti akan Bapak bagikan dulu LKPD. Bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Silakan dicermati. Di sini ada nama dan nomor presensi. Nanti silakan diisi identitasnya masing-masing. Yang mana pada LKPD ini nanti ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan ya. Oke, sembari Bapak minta bantuan Mas Aldi bisa, nanti tolong dibagikan ke teman-teman ya.
Oke, sembari nunggu Mas Aldi membagikan LKPD akan Bapak share tentang materi pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Sudah nampak ya? Oke, anak-anak sekalian, sudah? Oke, oke. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar manipulatif, yaitu melempar dan menangkap bola. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah itu gerak manipulatif? Ada yang bisa bantu menjawab di sini? Mas Rudito, ada Mas Rudito? Mungkin Bapak bisa dibantu Mas Rudito? Oke, pinter Mas Day. Ada yang lain? Oke ya, jadi gerak dasar manipulatif itu adalah gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan alat atau bola. Kemudian Bapak ada sedikit pertanyaan di sini. Bisa diperhatikan ada tiga gambar. Dari gambar A, B, dan C. Ini yang termasuk gerak manipulatif yang mana ya? C, pinter Mas Aldi. Kalau gerak yang A ini gerak apa ya ini ya? Pinter. Kalau yang B, apa yang B? Pinter sekali. Oke ya, jadi sudah paham ya. Lokomotor itu yang berpindah tempat, ada berlari. Kemudian non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Contohnya meliukkan tubuh dan manipulatif itu yang menggunakan alat. Oke, kita lanjut. Kemudian di gerak manipulatif itu ada beberapa macam. Di sini Bapak sebutkan ada 6. Yang pertama memukul bola, kemudian menendang bola, ketiga menggiring bola, keempat memantulkan bola, kelima melempar bola, dan yang keenam menangkap bola. Oke, dari gerak manipulatif itu kira-kira manfaat apa ya yang bisa kita dapat ya? Adakah yang bisa bantu Bapak untuk menjawab ini? Melempar mangga, oke itu mungkin salah satu manfaatnya ya. Oke, Bapak jelaskan di sini manfaatnya. Salah satunya adalah melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Kemudian bisa melatih fokus atau konsentrasi. Nah, setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gerak menangkap melempar itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa? Apa sih? Ada yang tahu tadi? Mas Adi sudah menyebutkan ya. Digunakan untuk menangkap dan melempar mangga, Pak. Misal itu juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan gerak melempar dan menangkap bola. Kemudian di sini materi kita yang akan kita pelajari adalah teknik melempar bola ya. Ada tiga di sini. Yang pertama melempar bola melambung, yang kedua melempar bola mendatar, dan yang ketiga melempar bola menyusur tanah. Kemudian ada teknik menangkap bola. Minta tolong dong Mas, Mas Alam, dibacakan bisa ini Mas Alam? Minta tolong dibacakan bisa? Oke, minta tolong dibacakan ya. Menyusur tanah, pintar, terima kasih. Oke, kemudian kalian bisa amati ya, ini adalah salah satu contoh dari gerak melempar dan menangkap bola. Silakan diamati video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Oke, sudah ya. eh Dari video yang sudah Bapak tampilkan ini, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita untuk melempar dan menangkap bola?
Ya, mau ya, silakan Mas Alam. Melempar melempar bola ke atas nanti kita praktikkan ya. Jadi melemparnya itu menggunakan satu tangan, kemudian ditangkapnya baru menggunakan dua tangan. Itu nanti termasuk apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebelumnya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Bapak mau memberikan tugas terkait dengan LKPD yang sudah tadi diterima ya. Di sini ada tugas satu berkaitan dengan kognitif. Jadi kalian diminta untuk menjelaskan nama-nama dari gerakan yang sudah Bapak tampilkan pada tugas satu di LKPD ini. Ini boleh dikerjakan secara berkelompok, waktunya 5 menit. Nanti ketika sudah selesai baru kita lanjutkan dengan pembelajaran praktik di lapangan. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya, silakan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Oke, sudah selesai? Baik, sebelum kita ke lapangan, silakan lembar LKPD, kemudian pensil dan alat minumnya dibawa ke lapangan ya. Kita akan melakukan praktik di lapangan sekolah. Oke, yuk silakan ke lapangan yuk. Ya, nanti beli di kantin ya kalau nggak bawa ya. Wah, nanti Bapak pinjami deh. Gak usah dikembalikan nggak apa-apa ya. Siap, oke ya. Kita ke lapangan ya. Sebelumnya silakan lembar LKPD, kemudian alat tulis dan air minumnya diletakkan dulu. Kita akan lakukan stretching yang akan dipimpin oleh ketua kita hari ini, Mas Aldi. Nanti silakan anak-anak dibuat satu lingkaran besar. Nanti Mas Aldi di tengah-tengah ya sebagai contoh. Oke, Mas Aldi silakan memposisikan diri, kemudian teman-temannya diarahkan untuk pemanasan dulu ya. Ya, silakan. Yuk, tangannya diangkat yuk. Oke, sudah ya. Kita akan lakukan pemanasan yang kedua dengan permainan sederhana. Namanya bolaku semangatku. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang beranggotakan 4 orang, ada yang beranggotakan 5 orang. Jadi tugas kalian adalah memindahkan bola ini menggunakan corong yang sudah Bapak modifikasi. Nanti aturannya adalah kalian diminta untuk memindahkan bola menggunakan ini dari ember A ke ember B secara berkelompok. Jadi nanti setiap orang memegang satu tali yang ada di ujung seperti ini. Kemudian nanti bolanya diletakkan di atas corong. Kemudian kalian disuruh untuk berpikir dan berkoordinasi bagaimana agar ada dalam corong ini bisa dimasukkan ke dalam ember tanpa boleh disentuh menggunakan tangan. Jadi nanti mungkin barisannya bisa dibentuk yang depan nanti mungkin ketika sudah sampai di ember bisa menekuk lutut sedikit, kemudian posisinya sedikit miring, kemudian sehingga bola itu bisa dijatuhkan ke dalam ember. Kurang lebih seperti itu, paham ya? Oke, nanti yang bisa menyelesaikan 3 bola terlebih dahulu, maka dianggap sebagai pemenang. Gitu ya. Silakan segera segera membentuk kelompok. Dimulai dari ember A dulu, semuanya dilempar di ember A dulu ya. Oke, siap? Oke, mulai. Yuk. Mas Dey, yang dipegang talinya Mas Dey, bukan kepalanya temunya Mas Dey. Ya, yuk silakan dikoordinasikan yuk. Yuk, bareng-bareng yuk. Oke, selesai ya. Pemenangnya kelompoknya Mas Aldi. Selamat kelompoknya Mas Aldi. Pada kompetisi ini sudah berhasil memenangkan. Oke ya. Yang belum berhasil tidak apa-apa, dicoba di lain kesempatan. Oke. Baik, setelah kita tadi melakukan pemanasan, sekarang kita akan masuk pada materi inti. Jadi di sini nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, di mana nanti kita akan saling bertukar peran.
Jadi yang kelompok A nanti akan melakukan gerak praktik terlebih dahulu. Ada dua ya. Yang pertama adalah praktik lempar tangkap secara individu. Nanti bolanya silakan dilempar dengan satu tangan ke atas kurang lebih 1 meter di atas kepala. Kemudian tangkap menggunakan kedua tangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nanti anak-anak diminta untuk melakukan lempar tangkap bola melambung secara berpasangan. Itu tugas untuk kelompok A. Nah, untuk kelompok B ngapain, Pak? Oke, kelompok B nanti silakan ambil LKPD-nya, kemudian amati gerakan yang dilakukan kelompok A. Kira-kira nanti kalian tuliskan, kemudian kalian analisis. Kira-kira nanti ketika di sana teman kalian bisa melakukan gerak tangkap dengan baik, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Mungkin dari tangannya bisa dibuka lebar, Pak. Kemudian pandangannya sudah menuju bola, Pak, dan sebagainya. Pun kalau nanti ada yang tidak bisa menangkap bola, silakan kalian analisis kenapa tidak bisa menangkap bola. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, kelompoknya A, kelompoknya Mas Aldi dulu, silakan bersiap-siap ambil bola, 2 orang dengan 1 bola. Kemudian kelompok B, silakan ambil LKPD-nya, kemudian amati gerakan yang dilakukan oleh teman kalian. Oke ya, silakan dimulai untuk yang pertama, lempar tangkap secara individu. Bola dengan tangan kanan, ditangkap dengan kedua tangan seperti ini. Oke, yuk 10 kali lemparan, dimulai. Oke, kelompok B silakan diamati ya. Tuliskan nama-nama yang kalian amati. Kira-kira nanti ada apa yang bisa kalian sampaikan untuk di akhir pembelajaran. Oke, sudah? Oke, yuk sekarang praktik yang kedua. Sekarang praktik yang kedua, lempar tangkap berpasangan ya. Jaraknya kita pendekkan dulu. Nanti bisa pakai jarak 2 meter dulu. Nanti ketika ternyata sudah banyak yang bisa, baru kita jauhkan jaraknya. Oke ya, yang pertama silakan kelompoknya Mas Aldi, silakan segera memposisikan diri, ambil jarak kurang lebih 2 meter, kemudian mulai untuk melakukan lempar tangkap melambung secara berpasangan. Yuk mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Gitu ya. Kelompok A sudah selesai melakukan gerak praktik. Sekarang kita tukar. Kita tukar tugasnya. Yang tadi sudah melakukan, silakan cari tempat yang teduh, kemudian ambil LKPD-nya. Sekalian kalian amati gerakan dari kelompok B. Kelompok B, kelompoknya Mas Alam, siap ya Mas Alam? Oke, nanti silakan lakukan dua praktik. Yang pertama lempar tangkap secara individu seperti tadi, dan yang kedua lempar tangkap secara berpasangan. Yuk, yang pertama dulu, yang secara individu 10 kali lemparan ke atas kurang lebih 1 meter. Yuk, mulai. Kelompok B silakan diamati ya. Kira-kira ada kejadian apa yang bisa nanti kalian tuliskan di LKPD. Oke, sudah. Yuk, sekarang yang kedua yuk. Lempar tangkap secara berpasangan yuk. Mas Alam siap. Yuk, mulai. Yuk, oke, jaraknya diatur. Lihat ya, jangan menutup mata ya. Lihat bolanya. Kemudian jangan dihindari. Kalian itu diminta untuk meyakinkan diri bahwa bola itu bisa untuk ditangkap. Oke, sudah? Aduh, itu nggak apa-apa ya, Mas D ya. Masih bisa ikut pembelajaran nggak? Oh, Mas Alam, mohon dikurangi kekuatannya Mas Alam. Itu tangannya kayaknya kuat sekali itu ya. Oke. Aduh, nanti kalau kena kepala, kepalanya pecah nanti. Oke, sudah ya. Oke, sekarang silakan kelompok A dan kelompok B cari tempat yang teduh. Kita akan sedikit membahas tentang apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Silahkan LKPD-nya dibuka. Kita lihat pada tugas ke-4 ya, tentang analisis gerak seperti ini. Oke, nanti tidak usah semua, perwakilan saja. Nanti Pak Aryan minta tolong untuk dikemukakan di depan kelas. Kira-kira dari apa yang sudah kalian amati tadi, apa yang dapat kalian simpulkan. Dari kelompoknya Mas Aldi, mungkin Mas Aldi bisa memberikan contoh. Tadi untuk siswa yang diamati siapa Mas Aldi?
Oh, Pak D. Oke. Ya, tadi dari yang Pak Aldi amati, Pak Mas D itu bisa melakukan gerak lempar tangkap apa tidak ya? Oke, kenapa bisa kurang bisa dikemukakan jawab alasannya Mas Aldi? Kurang terbuka ya? Oke, selain itu apa lagi Mas Aldi? Kakinya kenapa kakinya? Kakinya kejang-kejang. Oke, nanti untuk posisi kaki bisa disesuaikan ya. Kita belajar tidak usah terlalu dibuat sepaneng ya, santai saja. Yang penting kalian itu bahagia. Oke, terima kasih Mak Adi. Silakan duduk. Kemudian dari kelompoknya Mas Alam bisa minta tolong dikemukakan Mas Alam tadi yang disampaikan apa, yang ditemukan apa dalam mengamati kelompok dari Mas Aldi. Ya, Pak Sepri, kenapa Pak Sepri? Cukup bagus. Oh, berarti anu ya, eh iso korno kulino kalau gitu, kalau kata orang Jawa itu. Bisa karena terbiasa. Oke, pinter. Terima kasih Mas Alam dan Mas Aldi sudah menjadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Sekarang kita tutup kegiatan ini. Sebelumnya kita pendinginan dulu ya. Nanti silahkan anak-anak berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian posisinya duduk, duduk dengan kaki selonjoran ya, diluruskan. Sudah? Kemudian silakan pegang pundak dan kepalanya teman-teman yang ada di depan kalian. Bukan kepalanya Mas Alam, tapi yang di depannya Mas Alam. Oke. Oke, silakan lakukan gerakan memijat ya. Pundaknya dipijat, kepalanya dipijat sambil bernyanyi. Yuk, nyanyinya lagu apa? Lagunya anu ya, disamakan saja ya. Garuda Pancasila ya. Yuk, mulai yuk, nyanyi yuk. Dipijit yuk. Mas Rudito jangan dipegang telinganya Mas Rudito, kepalanya Mas Rudito. Oke, sudah ya. Sekarang balik kanan. Balik kanan, silakan pijit pundak dan kepala temannya yang tadi bergantian. Oke, oke, sudah ya, cukup ya. Oke, kira-kira dari pembelajaran kita pada pagi pagi hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Hari ini kita akan belajar tentang gerak lempar dan menangkap bola. Jadi kalau untuk gerak melempar dan menangkap bola itu kira-kira apa yang harus diperhatikan agar lemparan yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan baik. Mungkin ketika melempar itu pandangannya ke depan, tidak tolak-toleh gitu ya. Kemudian tangannya diangkat di atas ke telinga dan sebagainya. Pun begitu juga untuk gerakan menangkap. Menangkap itu dilakukan menggunakan dua tangan seperti ini, membentuk bentuk corong seperti ini. Harapannya nanti ketika bola masuk itu langsung bisa ditangkap dengan sempurna. Gitu ya. Kira-kira sekian yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan materi yang berbeda, tapi masih dalam satu lingkup gerak manipulatif. Nanti kita akan berlatih tentang gerak memantulkan dan menangkap bola menggunakan bola besar. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri pun dengan berdoa. Hari ini akan Pak Rian saja yang melakukan memimpin untuk berdoa. Semuanya sikap siap berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Aryan cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.